Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah. Lanjutan majelis kedua halaman 8. Lanjutan majelis kedua hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Qauluhu wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Bermula ucapannya musannif wa wada'a kaffaihi, meletakkan ianya laki-laki tadi yaitu Jibril kaffaihi akan dua telapak tangannya ala fakhidaihi di atas dua pahanya. Dua pahanya di sini paha siapa? Apakah paha laki-laki itu sendiri atau paha Nabi? Nah, pensyarah menjelaskan wada'ar rajulu kaffaihi ala fakhidaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya meletakkan oleh laki-laki tersebut yaitu Jibril kaffaihi akan dua telapak tangannya ala fakhidaihi di atas dua pahanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ternyata ketika lutut ketemu lutut, laki-laki tersebut, malaikat yang menyamar sebagai laki-laki, meletakkan tangan beliau di atas dua paha Nabi. Apakah ini dianggap tidak sopan? Ya, kalau orang baru kenal pasti ini tidak sopan. Nah, tapi kalau orang udah saling kenal, ini menunjukkan ada hal tertentu. Di sini beliau menjelaskan, wa fa'ala dzalika lil istinasi bi'tibari ma bainahuma minal unsi fil asli hina ya'tihi bil wahyi. Ya, wa fa'ala dzalik, melakukan ianya laki-laki tersebut atau Jibril akan demikian lil istinas, untuk menunjukkan kedekatan. Itu menunjukkan bahwa antara Jibril dan Nabi tadi sangat dekat sekali. Bi'atibari ma bainahuma minal unsi fil asli, dengan mengiktibar ma yang ada ya antara keduanya. Apa ma antara keduanya? Minal unsi, daripada kedekatan. Fil asal, pada asal. Kapan kedekatan itu? Hina ya'tihi bil wahyi, ketika datang ianya Jibril akannya Nabi bil wahyi, dengan membawa wahyu. Artinya beliau menaruh dua tangan di atas paha Nabi, itu menunjukkan betapa dekatnya hubungan mereka berdua, yaitu antara Sayyidina Jibril dan Sayyidina Rasulullah. Apakah tidak boleh dhamir ini kita marja'nya kepada pahanya sendiri? Meletakkan ianya laki-laki akan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang menjelaskan memang dhamirnya kembali kepada Nabi. Yang beliau menjelaskan, waqad jaa musarrahan bihadza fi riwayatin Nasa'i min hadisi Abi Hurairah wa Abi Zar haitsu qala. Dan sungguh datang ianya riwayat. Musarrahan hal keadaan riwayat atau hal keadaan hadis itu musarrahan, yang dijelaskan bihadza, dengan ini marja' dhamirnya yaitu kembali kepada dua pahanya Nabi. Di mana datang secara jelas fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Imam Nasa'i dari hadis Abi Hurairah dan Abi Zar. Haitsu qala, sekira-kira berkata keduanya, Abi Hurairah dan Abi Zar, hatta wada'a yadaihi ala rukbatain Nabi, hingga meletakkan dianya laki-laki yadaihi akan dua tangannya ala rukbatain Nabi, di atas dua lutut Nabi, enggak pakai dhamir. Bukan rukbataihi, tapi langsung rukbatain Nabi, di atas dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan hadis ini, maka sangat kuat sekali bahwa dhamir fakhidaihi kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu wa qala ya Muhammad. Bermula ucapannya musannif dalam hadis tersebut, wa qala ya Muhammad, berkata ianya laki-laki tersebut, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi memanggil langsung dengan nama. Bermula ucapannya musannif wa qala ya Muhammad, itu nadahu bismihi. Itu memanggil ianya laki-laki akannya Nabi bismihi, dengan namanya langsung. Kama tunadihil a'rabu
ma'a annahu haramun, sebagaimana memanggil akannya Nabi oleh orang Arab, ma'a annahu bersama bahwa sungguhnya memanggil dengan nama itu haram. Jadi pertanyaan lagi, kenapa laki-laki tersebut atau Jibril yang menjelma sebagai laki-laki memanggil Nabi dengan nama langsung, ya Muhammad, sebagaimana orang-orang Baduy Arab memanggil Nabi dengan memanggil nama. Padahal memanggil nama Nabi secara langsung itu haram hukumnya. Ya. Beliau memberikan alasan, li'anna halahu yadullu ala annahu lam yaji muta'alliman wa innama ja'a mu'alliman kama qaddamna. Karena keadaannya laki-laki tersebut itu ya dulu menunjukkan ya ala annahu, kepada bahwa sungguhnya laki-laki lam yaji, tidak datang ia muta'alliman, tidak datang ia hal keadaan ia sebagai seorang murid. Wa innama ja'a, hanya saja datang ia mu'alliman, sebagai seorang guru. Nah, jadi Jibril atau sebelumnya belum ketahuan yaitu laki-laki tersebut langsung memanggil ya Muhammad. Alasan pertama bisa jadi karena keadaan beliau datang bukan sebagai murid tapi sebagai guru. Jadi kalau sebagai guru terhadap muridnya ya bebas memanggil apa aja. Adapun kalau sebagai seorang murid terhadap gurunya tentu berlaku etika yang sopan santun tadi. Itu alasan pertama. Kama qaddamna, sebagaimana telah kami dahulukan di atas, yaitu beliau datang sebagai muallim untuk mengajarkan para sahabat dengan cara bertanya. Au qablal ilmi bitahrimihi. Atau, ini alasan kedua. Atau qablal ilmi bitahrim, atau itu terjadi sebelum mengetahui dengan keharamannya. Bisa juga Jibril memanggil tadi Nabi dengan ya Muhammad itu sebelum ada larangan, sebelum turun ayat wala tad'u. Janganlah engkau memanggil Nabi seperti kalian memanggil sesama kalian. Qala ba'duhum, berkatalah oleh sebahagian mereka para ulama. Apa kata sebahagian mereka para ulama? Wa bima tuqrira ulima anna nidaa ghairihi mimma yastahiqqu at-tawqira bismihi ghairu haramin wa innama huwa khilaful aula illa ay yata'adza bihi fayanbaghi tahrimuh. Ini di kitab yang lain. Qala ba'dhum, berkata sebahagian mereka para ulama, wa bima tuqrira, dengan apa yang telah diuraikan, ulima diketahui bahwa sungguh memanggil selainnya Nabi. Siapa selainnya Nabi? Mimma yastahiqqut tauqira, daripada orang-orang yang berhak ia akan dihormati. Dengan apa dipanggil bismihi, dengan namanya langsung, itu ghairu haramin, tidak haram. Artinya para ulama di kitab yang lain beliau menakal di sini sesudah menjelaskan panjang lebar. Hadis ini menunjukkan bahwa memanggil selain Nabi, siapa selain Nabi, siapapun orang yang mesti dihormati, seperti para ulama, tokoh segala macam, langsung memanggil dengan namanya tidak haram. Itu kata para ulama berdasarkan zahir hadis ya Muhammad. Ya. Itu menunjukkan boleh memanggil orang dengan namanya langsung, artinya tidak haram walaupun ada hukum ini bukan makruh, bahkan wa innama huwa khilaful aula, hanya saja dianya memanggil nama orang yang terhormat dengan namanya langsung itu khilaful aula, di bawah makruh. Itu kata ba'duhum illa ayat ta'adzabi, kecuali bahwa tersakiti ianya orang bihi dengannya panggilan tadi. Fayam bagi tahrimu, maka sepantaslah oleh mengharamkannya memanggil dengan nama langsung. Ketika kita memanggil seorang tokoh misalkan, orang yang dihormati dalam masyarakatnya, memanggil dengan namanya langsung, nah, itu dia akan marah, merah wajahnya terjadi. Kita bisa melihat dengan bisa membaca kondisinya menunjukkan dia tidak suka seperti itu nah, tidak boleh, berarti itu hukumnya haram. Nah, qauluhu akhbirni anil Islam. Bermula ucapannya musannif akhbirni anil Islam. Apa maksud anil Islam? Ay an haqiqatihi, tentang hakikatnya Islam.
Laki-laki itu bertanya, beritahukan kepadaku ya Muhammad tentang hakikat Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mujiban lahu, hal keadaan Nabi itu mujiban lahu. Hal keadaan Nabi itu yang memberi jawaban baginya laki-laki yang bertanya. Apa kata Nabi? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Bermula Islam itu bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Apa arti engkau bersaksi, engkau bersyahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Ta'lamu an la ilaha ma'budun bihaqqin fil wujudi illallahul wajibul wujud. Artinya engkau yakin bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya fil wujud, dalam wujud ini, kecuali Allah yang wajibul wujud. Kecuali Allah yang wajib wujud. Artinya, arti engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, engkau yakin benar bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah di alam raya ini, dimanapun di seluruh kehidupan ini, kecuali Allah saja. Artinya harus sampai tingkat yakin. Tentunya yakin ini dihasilkan dari nadhar, nanti dari melihat dalil-dalilnya, malakutis samawati wal ard. Bagaimana Allah menganjurkan kita, afala yanduru misalnya, apakah mereka tidak memperhatikan kepada onta, kepada langit, kepada bintang, segala macam yang bisa menghasilkan ma'rifatullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa engkau bersyahadah bahwa sungguh Muhammad itu utusan Allah. Artinya, jadi beliau ini menunjukkan bahwa wa anna Muhammadan ini diatafkan kepada alla ilaha illallah. Artinya wa anta syahada, bahwa engkau bersaksi bahwa sungguh Muhammadan Rasulullah itu utusan Allah. Kau bersaksi wa tusaddiqa bihi, dan bahwa engkau membenarkan dengan demikian. Bersaksi sekaligus hatinya meyakini. Wa qauluhu wa tuqimas shalah, ucapannya musannif. Maksud ucapan musannif ucapan Nabi. Ucapan hadis Nabi. Bermula ucapannya musannif wa tuqimas shalah, itu artinya bahwa engkau menegakkan akan salat bi an ta'tiya biha bi arkaniha wa syurutiha, dengan bahwa engkau datangkan dengannya salat bi arkaniha, dengan segala rukun-rukunnya, wa syurutiha, dengan segala syarat-syaratnya, wa tuwadhibu 'alaiha fi awqatiha, dan engkau muwadhabah, engkau continue, engkau terus-menerus 'alaiha, di atasnya salat, fi awqatiha, dalam waktunya. Wa tu'tiyaz zakah, dan wa tu'tiyaz zakah tu'addiha ala wajhiha syar'i, yang engkau menunaikan akannya zakat ala wajhiha, sesuai di atas ketentuannya zakat yang syar'i, sesuai dengan syaratnya, ada nisabnya, ada holnya, kemudian mustahaknya juga benar, dan seterusnya. Wa tasuma Ramadan, dan bahwa engkau puasa akan Ramadan. Puasa Ramadan. Sini beliau menjelaskan sedikit kenapa bulan Ramadan disebutkan dengan bulan Ramadan. Bulan puasa disebut bulan Ramadan kenapa? Summiya bidzalik lishtidadi hurir ramdha'i fihi hina wudi'a lahu hadzal ismu. Dinamakan akan dianya bulan dengan demikian Ramadan. Arti Ramadan itu panas. Lishtidadi harir ramdha, karena sangat-sangat panas cahaya. Fihi, padanya bulan, hina wudi'a, ketika dibuatkan untuknya bulan, akan ini nama. Jadi ketika bulan diberi nama dengan Ramdha, menurut di sini bulan itu sangat panas sekali, makanya namanya Ramdha. Ramadan. Wa yustafadu min qawlihi Ramadana biduni syahrin annahu la yukrahu zikruhu biduni syahrin kama ya'ti aydan ziyadatan ala ma huna. Dan dapat diambil faedah daripada ucapannya Nabi dalam hadis Ramadana, tasumu Ramadan, engkau puasa akan Ramadan. Diambil faedah dari ucapannya Nabi Ramadan biduni syahrin, dengan tanpa menggunakan kata syahrin. Nabi tidak menyebutkan wa tasuma syahra Ramadan, engkau puasa pada bulan Ramadan, enggak pakai syahrin. Diambil faedah daripada ucapannya Nabi Ramadan doang dengan tanpa syahrin, annahu, bahwa sungguhnya hal wasyi itu la yukrahu zikruhu, tidak dimakruhkan akan menyebutnya Ramadan biduni syahrin, dengan tanpa menggunakan kata syahar. Karena ada sebagian orang yang menyatakan makruh menyebut Ramadan tanpa menyebutkan bulan.
Kama ya'ti aidan sebagaimana ma yang akan datang ianya ma pula ziyadatan sebagai tambahan ala ma huna di atas ma yang ada di sini. Kemudian qauluhu tahujjal bait, engkau berhaji ke bait. Ai taqsudu baitallahil haram, artinya engkau bermaksud, engkau menuju ke Baitullah Al-Haram Mekah lin nusuki untuk ibadah bi af'alin maksusah dengan perbuatan-perbuatan yang dikhususkan, artinya melaksanakan haji. Ini stata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu kepadanya Baitullah sabila, nisbah berjalan. Artinya jika mampu berjalan baru melaksanakan ibadah haji. Ini kelihatannya kait pada haji doang, haji bila mampu, padahal ibadah yang lain juga disyaratkan kalau mampu. Kita lihat di sini. Wal muradu bil istita'ah huna wujuduz zadi war rahilah wa ghairihima. Dan bermula yang dimaksud dengan istita'ah, kemampuan, ini istata'ta. Yang dimaksud dengan kemampuan di sini yaitu wujuduz zat, adanya bekal, war rahilah, adanya kendaraan, wa ghairihima, dan ada selain keduanya dari syarat-syarat haji. Wa qayyidal hajju bil istita'ah dunal madhkurati qablahu ma'a annaha masyrutatun fiha aidan liwujudi 'azmil masyaqqati fihi dunaha. Dan dikaitkan akan haji dengan istita'ah. Artinya rukun Islam ada 5. Yang kelima tadi tahujjal bait, engkau naik haji ke Baitullah bila mampu. Kenapa haji doang yang dikaitkan dengan bila mampu? Beliau menjelaskan wa qayyidal hajju, dikaitkan akan haji dengan istita'ah dunal mazkurat, ketiadaan yang disebutkan, ketiadaan segala yang disebutkan sebelumnya haji. Artinya sebelum haji tidak dikaitkan dengan istita'ah. Bersaksi, sholat, zakat, enggak ada sambungan ini istata'ta. Tapi di haji ada ini istata'ta bila engkau mampu. Beliau pengen menjelaskan dikaitkan akan haji dengan mampu tanpa yang disebutkan sebelumnya haji. Maksudnya sebelumnya haji enggak dikaitkan dengan istita'ah, ma'anha masyrutatun fiha aidan, bersama bahwa sungguh istita'ah, kemampuan itu tetap disyaratkan padanya mazkurah pula. Pada hal-hal yang sebelum haji juga disyaratkan mampu. Puasa bagi orang yang mampu, zakat bagi orang yang mampu. Kenapa cuma pada haji yang dikaitkan mampu? Liwujudi 'azmil masyaqqah, karena ada besarnya kesukaran dalamnya haji, dunaha, ketiadaan selainnya haji. Berarti kelihatannya domernya mestinya dunaha, ketiadaannya mazkurah. Karena besarnya kesukaran dalamnya haji, dunaha, ketiadaannya mazkurah berarti dhamirnya. Artinya dalam haji disyaratkan mampu, disebutkan secara zahir jika mampu, karena haji ini prosesnya besar, butuh kekuatan jiwa, butuh harta dan sebagainya. Adapun ibadah yang lain terasa ringan, misalkan seperti sholat yang nggak perlu kepada biaya, hanya butuh pakaian saja. Tambihun, ini satu tambih. Dhahirul hadisi annahu la budda fi husulil islami min majmu'is syahadataini hatta law yaqtasara ala ahadihima lam yakfi wa huwa kadzalik. Bermula dhahir hadis itu annahu, bahwa sungguhnya hadis, bermula dhahir hadis itu bahwa sungguhnya hal wasy itu la budda, tidak boleh tidak, fi husulul Islam, dalam menghasilkan keislaman, min majmu'is syahadataini, dari kumpulan dua syahadah. Lau iktasara, hingga lau iktasara, jikalau membatasi ia ala ahadihima, di atas salah satu keduanya, lam yakfi, niscaya tidak cukup ia, wahwa kadzalik, dan dianya zahir itu memang seperti itu. Artinya dalam hadis Nabi menyatakan, ketika ditanyakan apa itu Islam, Islam itu bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah. Secara zahir berarti baru sah Islam seseorang ketika ada dua syahadah, enggak cukup satu syahadah saja. Ya, sehingga jikalau seseorang hanya membatasi salah satu keduanya, asyhadu an la ilaha illallah doang, itu belum sah keislamannya, belum cukup. Memang benar seperti itu. Nah. Kemudian wa quddimal kalamu 'ala syahadataini li'anna bihima husulul imani alladhi huwa malakul amri wa asluhu
Idzil baqi mabniyun alaihi masyrutatun bihi. Didahulukan akan berbicara di atas dua syahadah. Artinya dalam hadis duluan anta syahada illa ilaha illallah. Rukun Islam yaitu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Didahulukan akan berbicara pembicaraan tentang syahadataini. Kenapa? Li'anna bihima. Karena dengan keduanya dua syahadah, husulul iman. Dapatlah keimanan alladzi huwa yang dianya iman itu malakul amri, pokok dari segala urusan, wa asluhu asalnya segala urusan. Artinya rukun Islam itu ya duluan syahadah. Kenapa? Karena syahadah itu dengan syahadah baru seseorang dianggap beriman, di mana keimanan itu menjadi hal pokok. Hal yang lain dibangun di atas iman. Puasa Allah memanggil orang yang beriman, yang mau sholat orang yang beriman. Ya. Idzil baqi mabniyun alaihi, karena bermula yang sisa selain dua syahadah itu dibangun di atasnya keimanan. Masyrutatun itu disyaratkan dengannya iman. Karena salat nanti baru sah kalau orang beriman. Zakat juga baru wajib dikeluarkan kalau orangnya beriman. Makanya iman itu didahulukan. Wa bihin najatu fid daraini, dan dengan keimanan pula itu ada keselamatan dalam dua negeri di dunia dan akhirat. Sesudah Nabi menjelaskan tentang iman syahadah pertama, baru Nabi summas salatu, kemudian baru as-shalah. Jadi summa kita atau kepada summas salati. As-salati arti ala syahadataini. Didahulukan akan berbicara terhadap dua kalimat syahadah. Summas salati, kemudian tentang salat. Kenapa? Li'annaha imaduddin. Karena bahwa sungguhnya salat itu tiang agama. Wa bainal 'abdi wal kufri tarkus shalah. Di antara hamba dan kekafiran itu meninggalkan salat. Maksudnya perbedaan antara seorang hamba dan kekafiran itu ketika dia meninggalkan sholat. Maksudnya di sini orang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, kafirlah dia. Walisyiddatil hajati ilaiha, dan karena sangat butuh kepadanya sholat, makanya sholat ditaruh pada posisi kedua. Walitakarruriha kulla yaumin khamsa marratin, dan karena berulang-ulangnya sholat kulla yaumin, dalam setiap hari khamsa marratin 5 kali. Jadi pertama syahadah, kedua sholat. Ini rukun Islam. Summa zakati, kemudian yang ketiga zakat. Kenapa? Li'annaha qarinatus sholah fi aksaril mawadhi. Karena bahwa sungguhnya zakat itu qarinatus sholah, itu menyertai sholat dalam kebanyakan tempat. Artinya dalam kebanyakan tempat ketika Allah menyebutkan tentang sholat selalu diiringi dengan zakat. Alhamdulillah. Qimus sholatu zakah, qimus sholatu zakah. Wali wujubiha fi malil mukallaf, dan karena wajibnya zakat pada harta mukallaf wa ghairihi, dan lainnya mukallaf inda aksaril ulama, di sisi kebanyakan ulama. Karena dalam masalah zakat juga lebih ketat, makanya didahulukan katanya. Karena wajibnya sholat, karena wajibnya zakat pada harta mukallaf. Mukallaf juga wajib zakat, bukan mukallaf juga wajib zakat. Adapun puasa nanti kalau bukan mukallaf nggak wajib. Makanya didahulukan zakat daripada puasa. Summa saumi, kemudian baru saumi Ramadan. Yang keempat baru saumi Ramadan. Litakarrurihi fi kulli sana, karena berulang-ulangnya Ramadan dalam setiap tahun. Wa kasrati afradi fa'iliha, dan karena banyak afrad pelakunya puasa. Artinya ini cocok alasan seperti ini dibandingkan dengan haji. Kenapa didahulukan puasa daripada haji? Yang keempat rukun Islam yaitu puasa Ramadan, bukan haji. Kenapa? Litakarrurihi fi kulli sanatin, karena berulang-ulangnya puasa dalam setiap tahun. Adapun haji enggak berulang-ulang setiap tahun, seumur hidup sekali. Wa kasrati afradi fa'ilhi, dan karena banyak orang-orang yang melakukannya Ramadan dibanding orang yang melakukan haji. Karena haji syaratnya tadi mampu, punya harta, bekal segala macam. Jadi puasa agak lebih ringan syaratnya, sehingga lebih banyak yang melakukan puasa. Karena itu puasa ditaruh pada posisi keempat dari rukun Islam. Bikhilafil haji, dengan sebalik haji. Summal haji, kemudian baru rukun Islamnya haji. Memang ini enggak karena enggak ada rukun keenamnya, ya mau tidak mau ya terakhir.
Kenapa? Litaghalidil waridah fihi. Karena ada ancaman. Taghalid ini berat, pemberatan. Ada pemberatan-pemberatan, ancaman-ancaman yang datang ya fihi padanya haji. Mana contoh untuk ancamannya? Demikian itu nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seumpama firman Allah Ta'ala. Faman kafara, ini di ujung ayat haji Allah menyatakan, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Allah memerintahkan manusia supaya pergi haji segala macam. Wa man kafara, siapa yang tidak mau pergi haji, wa man kafara, barang siapa yang kafir ya, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah itu kaya. Allah itu tidak butuh kepada sekalian alam. Kalau kita mau pergi haji berarti keuntungan itu akan kembali kepada diri kita, bukan kepada Allah. Kalau kita nggak mau haji, Allah juga nggak butuh haji kita. Jadi ini menurut para ulama ini mengisyarahkan di ujung ayat haji Allah menyatakan wa man kafara. Ini menunjukkan, mengisyarahkan orang yang sudah mampu pergi haji tapi tidak pergi haji ini bahaya, bisa mendekati, membawa kepada kekufuran. Dan seumpama qaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi juga, falyamut insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian. Siapa yang sudah mampu naik haji tapi dia tidak mau pergi haji, falyamut, maka hendak mati ia. Insya'a jika mau ia Yahudian, mati ia sebagai Yahudi. Wa insya'a Nasranian, jika mau ia maka mati ia sebagai Nasrani. Ancaman. Wa sanadzkuru insyaallahu ta'ala fil majlisil ati ba'da hadza ziyadah ala mahuna. Dan nanti akan kami sebutkan insyaallahu ta'ala fil majlisil ati, pada majelis yang akan datang, ba'da hadza, sesudah majelis ini, akan tambahan di atas ma di sini. Artinya penjelasan tentang haji nanti panjang lebar, beliau akan menjelaskan di majelis ketiga. Itu antara lain alasan-alasan kenapa hukum Islam, rukun Islam itu jadi seperti di atas, haji terakhir. Summa qala, qauluhu qala, ucapannya musannif qala kembali kepada mana zamirnya? Qala berkata ya, yakni as-sa'il lin nabi, yakni berkatalah oleh orang yang bertanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang itu? Saddaqta, engkau benar. Artinya saddaqta fima ajabta bihi. Artinya engkau benar pada apa yang kau jawab dengannya. Kan jadi mengherankan, sesudah bertanya dia menyatakan engkau benar. Itu berarti menunjukkan ucapannya engkau benar, dia udah paham. Ketika dia bertanya menunjukkan dia nggak paham. Jadi agak ada benturan. Makanya qala Umar radhiyallahu an, berkatalah oleh Umar radhiyallahu an, fa'ajibna minhu. Maka kita heran dari laki-laki tersebut. Yas'aluhu, bertanya ia akannya Nabi, wa yusaddiquhu, membenarkan ia akannya Nabi. Kami heran, dia bertanya menunjukkan dia nggak paham. Kemudian dia membenarkan, menyatakan benar. Itu menunjukkan dia paham. Jadi kami heran. Kenapa kami heran? Kata Umar radhiyallahu an, li'anna tasdiqahu yaqtadi anna lahu ilman bihadhil asya. Artinya li'anna tasdiqahu, karena pembenarannya terhadap jawaban Nabi, yaqtadi itu menghendaki ya anna lahu ilman, bahwa sungguh baginya laki-laki itu ada pengetahuan bihadhil asya, dengan ini perkara. Ketika dia menyatakan engkau benar, menunjukkan dia punya ilmu, dia udah tahu. Wa huwa la ya'lamu illa min qibalihi. Padahal dianya, orang yang bertanya itu, la ya'lamu, tidak tahu ya, illa min qibalihi, melainkan dari sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pengetahuan itu baru diketahui ketika mendapatkan jawaban dari Nabi. Tapi dia membenarkan. Walaisa huwa bima'rufis sima, dan tidaklah dia laki-laki tersebut itu dianya itu bima'rufis sima, itu yang dima'rufkan, yang ketahuan dengarnya minhu, darinya Nabi. Artinya sementara laki-laki itu bukan orang yang dikenal oleh masyarakat bahwa dia sering mendengar dari Nabi. Dia nggak pernah terlihat sebelumnya, makanya heran. Bertanya menunjukkan dia nggak paham. Ketika dia membenarkan menunjukkan dia udah paham. Padahal biasanya orang paham ketika mendengar dari Nabi. Sementara dia bukan orang yang ma'ruf di kalangan masyarakat, sering mendengar dari Nabi, bukan. Au min haitsu anna su'alahu mu'azzinun bi'adami ilmihi bima sa'ala anhu wa tasdiquhu fihi mu'azzinun bi annahu 'aliman bihi. Atau artinya, kenapa kami ragu, ditinjau dari sisi bahwa sungguh pertanyaannya itu mu'azzinun, menunjukkan ia dengan tidak ada pengetahuannya dengan apa yang bertanya ia tentangnya.
watasdiquhu, dan bermula pembenarannya fihi padanya apa yang ditanyakan itu muazzinun, menunjukkan ia bi annahu dengan bahwa tunggunya laki-laki itu alimun, dia tahu bihi dengannya apa yang ditanyakan. Fa dhahiru halihi annahu alimun bihi ghairu alimin bihi. Maka bermula zahir keadaannya laki-laki itu bahwa sungguhnya laki-laki itu tahu dengannya apa yang ditanyakan, ghairu alimin itu tidak mengetahui dengannya apa yang ditanyakan. Artinya membingungkan laki-laki ini. Secara zahir dia tidak tahu, secara zahir juga kelihatan dia tahu. Ketika dia bertanya, zahirnya dia tidak tahu. Ketika dia menyatakan Anda benar, menunjukkan dia tahu. Makanya kami heran. Summa dzalla ajbuhum biqaulihi ba'da hadza. Ba'du. Summa dzalla ajbuhum biqaulihi ba'du. Kemudian hilanglah oleh kekaguman mereka, keheranan mereka dengan ucapannya Nabi ba'du, sesudahnya. Apa ucapan Nabi? Hadza Jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum. Bermula ini itu Jibril, datang ia kepadamu, yu'allimukum, mengajarkan ia akan kamu, dinakum, akan agama kamu. Oh, ternyata Jibril menjelma. Fa dhahara annahu kana aliman fi surati muta'allimin ta'liman lahum wa tanbihan. Maka zahirlah oleh bahwa sungguhnya Jibril ada, yaitu aliman, itu seorang yang alim, fi surati muta'allim, dalam bentuk orang yang belajar. Artinya orang-orang alim tapi dalam apa? Dalam bentuk, dalam kelakuan sebagai seorang santri. Kenapa melakukan seperti itu? Ta'liman lahum, untuk mengajarkan bagi mereka para sahabat, wa tanbihan, dan untuk memberitahukan. Sampai di sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin nih. Lanjutannya di rukun iman. Fa akhbirni anil iman. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.